Halo, selamat pagi Sobat Cuan. Apa kabarnya? Selamat hari Senin. Seperti biasa, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen e-talks, Economy Talks. Tema kita kali ini adalah beli atau lari, dilema investor di tengah skandal IPO. Halo, good morning Andi, apa kabar? Pagi-pagi. Nah, seperti biasa kalau hari Senin, aku nggak akan ngobrol sama sendirian, nggak akan ngobrol sendirian, karena akan ditemenin sama Indonesia, dimana tema kita kali ini kita mau bahas nih terkait dengan skandal yang terjadi di Bursa Efek Indonesia ya. Kalau Sobat Cuan mau ada pertanyaan, boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di sebelah kanan. Halo Mas Ari, apa kabar? Halo, pagi, kabar baik. Pagi-pagi udah digangguin Iya buat nih. ngegosip. Ngomongin tema kita hari ini, beli atau lari, dilema investor di tengah skandal IPO. Masa ini berita yang Hmm, cukup rame ya, karena ya, kita tahu katanya ada 5 karyawan Bursa Efek Indonesia yang dipecat karena terima gratifikasi, dan lima-limanya ini berada di divisi penilaian gitu ya. Jadi kan ketika kita mau betul. IPO akan dinilai dulu, disurvei dulu dan lain-lain, dan lima-limanya ini datangnya dari divisi tersebut. Nah, kalau ngomongin sejarah, sebenarnya kasus seperti ini tuh udah pernah terjadi atau belum sih sebelumnya di Bursa Efek Indonesia? Terus apa sih yang membuat dugaan ini mencuat? Iya, sebenarnya kalau sepengetahuanku ya, di Indonesia ini yang mencuat untuk pertama kali kasus suap IPO ini baru yang ini nih, Lev. Jadi Hmm. memang sebelum-sebelumnya kayaknya belum pernah ada nih, makanya ini agak menggemparkan juga. Dulu-dulu memang pernah ada IPO bodong gitu ya, seringkali ada Oh beberapa iya. gitu ya. Ada pernah itu kasus emiten tower waktu itu, boleh nggak sih disebut nama emiten? Dulu pernah Kenapa ada tuh? juga tuh. Jadi di IPO ternyata dia bisnisnya nggak ada gitu, bodong gitu. Terus setelah IPO uangnya Hmm. dibawa lari sama foundernya, terus akhirnya investor retail kejebak, sampai akhirnya si emiten itu udah delisting sekarang. Itu pernah terjadi itu. Itu tahun Dan itu berapa? mungkin 2000-an lah, 2009 2000-an lah, pokoknya 2000-an, di bawah Awal banget 2010. ya. Sudah lama banget dan itu cukup menggemparkan juga. Hmm. Jadi memang eh, hampir mirip mungkin ya. Jadi emiten itu Hmm. dikatakan sebenarnya tidak layak IPO, tapi ternyata akhirnya bisa IPO. Dan Hmm. ternyata bisnisnya kosong gitu, nggak ada Hmm. bisnisnya gitu. Jadi kayak paper paper company gitu Iya, ya. iya, iya, Terus iya. setelah IPO, uangnya dibawa lari, akhirnya nasib investor retailnya kejebak, sampai akhirnya diselidiki sama OJK dan ternyata benar perusahaannya bodong, akhirnya di delisting gitu. Nah ini terjadi lagi nih sekarang ini kasus suap IPO ya, Iya. walaupun agak berbeda. Cuma memang sayangnya yang kali ini emitennya nggak di-disclose nih, Liv. Nah ini Nah yang itu jadi yang aku mau mm-mm, tanyain ya, kayak maksudnya kalau kita lihat berita yang di disclose itu kan ya udah 5 karyawan dari divisi mm-mm, penilaian. mm-mm, Tapi kan mm-mm. sebagai investor, kan Ya, katanya bursa ini kan keterbukaan ya. Sebagai betul. investor, layak nggak sih kita tuh minta keterbukaan terkait dengan kasus ini, misalnya dengan Mm-mm, bursa itu mm-mm, men-spill juga kira-kira emiten-emiten apa aja gitu. Kalau nggak salah mm-mm. sebenarnya waktu awal-awal berita itu sempat mencuat juga kan, eh, IPO yang lolos dari periode kapan sampai kapan gitu. Tapi cuma Betul. sebatas itu, kita nggak tahu yang mana gitu kan. Kan belum tentu semuanya kasih gratifikasi gitu. Betul, betul, karena banyak banget kan. Jadi sebenarnya mungkin sama kasus yang terdahulu agak mirip, cuma yang terdahulu emitennya yang ke disclose Oh, kasus oh, suapnya itu nggak pernah ketahuan gitu, apakah ada atau enggak oh. di close IPO gitu. Nah kalau sekarang ini kan kasus suapnya yang ke disclose kan, sementara emitennya nggak ke disclose. Mungkin mungkin mirip sebenarnya, tapi berbeda karena dari sisi sudut pandangnya gitu ya. Kalau yang dulu emitennya yang berkasus seolah-olah gitu ya, kalau sekarang dari orang bursanya. Tapi itu tadi ya, disayangkan pihak bursanya mengatakan tidak bisa mendisclose gitu. Mm-mm. Alasannya katanya secara administrasi IPO-nya sudah memenuhi syarat. Cuma agak-agak Mm-mm. janggal ya. Kalau memang Mm-mm. dia memenuhi syarat si Kenapa emiten ada ini kenapa harus ada casingnya? suap gitu? Betul, Iya, harusnya dia betul. menjalani proses seperti biasa aja gitu. Jadi memang di sini nih masih ada
kejanggalan-kejanggalan yang belum terjawab nih, Liv. Dan ini memang kita sebagai investor tentu harus hati-hati. Kalau memang belum terjawab ya kita harus hati-hati dalam memilih saham IPO ya. Benar-benar harus dilihat tuh fundamentalnya, manajemennya, bisnisnya, track recordnya, segala macam. Jadi jangan sampai istilahnya beli kucing dalam karung ya. Gitu. Nah, mungkin kalau aku sih lupa ya. Kalau nggak salah kan bosan sempat nyebut deh tadi, tapi aku cari-cari lagi beritanya nggak ada periodenya gitu kan, periode ketika diduga gratifikasi ini terjadi itu IPO yang periode yang listing di tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya sekarang nih Sobat Cuan udah punya emiten-emiten IPO tersebut yang mana mereka juga nggak tahu mana yang kasih gratifikasi gitu kan. Jadi sekarang praduga tak bersalah gitu ya. Maka apa sih sebenarnya harus Sobat Cuan tahu gitu, Mas Ai? Yang harus mereka lakukan gitu. Kalau mereka udah punya IPO, katakan salah satu emiten IPO yang IPO-nya nih 1 tahun terakhir ini gitu. Tapi mereka juga nggak tahu apakah perusahaan yang mereka pegang itu yang melakukan gratifikasi. Takutnya kalau nggak dibuang tiba-tiba nanti di-spill malah jadi anjlok. Kalau dibuang sekarang belum tentu juga emiten yang gue pegang itu yang gratifikasi gitu kan. Betul. Biasanya nih sebelum kita masuk ke situ ya, Liv, modus untuk IPO yang bodong ini atau IPO bermasalah ini ada dua. Yang pertama itu ada oknum memang pengen meng-IPO-kan, tujuannya adalah untuk goreng-menggoreng biasanya tuh ya. Nah kalau yang saham seperti itu mungkin sekarang ini kalau emang benar itu terlibat suap tadi ya, mungkin masih akan aktif gitu ya, tapi di periode-periode tertentu gitu ya, kalau misalkan memang lagi digoreng gitu ya. Nah yang kedua yang berbahaya adalah yang bodong tadi, Liv. Jadi dia IPO cuma buat mau ngerampok duit investor retail aja gitu. Begitu sudah listing dia kabur bawa duitnya, sahamnya akhirnya nyungsep ke gocap atau mungkin kalau kena FCA bisa ke Rp1, akhirnya retailnya terjebak gitu ya, nggak bisa keluar gitu. Dan kalau diperhatikan memang di beberapa tahun belakangan banyak sekali saham-saham atau emiten-emiten sekarang yang menuju ke gocap atau menuju ke Rp1 dan foundersnya udah nggak ada. Itu kan bahkan masuk itu yang kayak kan? gitu tuh. Nah kalau yang kayak gitu mendingan kalau menurutku sih kabur aja udah ya, cut loss rugi deh, karena indikasi ke arah fraudnya atau indikasi ke arah nggak mungkin bangkitnya tuh gede banget gitu ya, walaupun ya belum pasti 100% ya, tapi tanda-tandanya tuh sudah terlihat. Jadi kalau Sobat Cuan misalkan ada masuk ke IPO yang seperti itu ya udah harus mendingan cut loss aja deh, daripada uangnya malah nggak balik sama sekali kan, dengan cari saham lain yang memang emitennya kinerja fundamentalnya masih bagus gitu. Oke, foundersnya even udah nggak ada. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Jadi retailnya sampai 99% gitu kan, retailnya sampai 90%. Jadi memang benar-benar di IPO itu ya cuma buat ngambil duit aja gitu ya, make money. Nah sekarang apalagi persyaratan untuk IPO itu udah sangat mudah kan, Liv. Kalau dulu perusahaan yang rugi itu nggak boleh IPO. Kalau sekarang tuh rugi boleh IPO, gitu kan? Itu aja udah sangat memudahkan, dan ya sebenarnya memudahkan in term of supaya lebih banyak perusahaan IPO mungkin bagus ya. Tapi secara risk manajemennya, iya kualitas IPO-nya juga jadi dipertanyakan gitu kan. Belum lagi kayak dulu gitu ya, syaratnya perusahaan sudah berdiri 3 tahun lebih gitu ya, atau di atas 3 tahun. Sekarang pun setahun 2 tahun udah boleh. Jadi memang sudah sangat mudah sekali, dan itu memang dari sisi investor ya, kalau menurutku harus lebih hati-hati lagi, karena memang kalau kita perhatikan berapa tahun belakangan gitu ya, semenjak habis pandemi gitu ya, banyak sekali IPO tuh yang nilainya kecil-kecil gitu. Dan nilai selain nilainya kecil, bisnisnya juga terkadang juga nggak terlalu jelas gitu ya. Foundersnya juga kalau kita telusuri ya, kalau emang orang yang memang dia detail, dia telusuri itu foundersnya siapa sih gitu ya, track recordnya gimana gitu. Dan itu banyak juga yang ada yang aneh-aneh gitu. Makanya kita juga harus hati-hati nih gitu ya. Jangan sampai terjebak di saham-saham yang seperti itu gitu. Oke, ini menarik ya sebenarnya. Maksudnya menarik untuk dibahas dalam artian kita juga belum tahu emitennya apa, dan kita nggak pernah tahu gitu ya kalau tiba-tiba nanti emitennya di-spill kita kan nggak bisa menuduh juga gitu. Nah kalau kita ngomongin nih Mas Aik, terkait dengan
Sebenarnya ini semua ada hubungannya nggak sih sama FCA? Kan kita kalau ngomongin FCA, tiba-tiba bursa memperlakukan FCA itu sendiri. Sedangkan Mm-mm. menurut sisi investor, kan kita juga investor ya. Walaupun bursa Ya, bilang itu untuk melindungi investor, tapi kita merasa itu tidak melindungi investor. Karena harusnya dari bursanya dong yang memfilter pemilihan emiten-emiten yang bisa IPO itu sendiri. Kalau misalnya udah IPO, terus masuk ke FCA, itu kan lebih aneh. Mereka yang kasih izin, terus mereka betul. masukin ke FCA, dianggap tidak layak gitu. Kenapa di IPO-in setelah mereka udah dapat dana di pooling dan book building gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kita harus melihat dari dua sudut pandang, Win. Dari Bursa Efek sendiri memang kan KPI-nya mereka adalah dua ya. Yang pertama adalah pertumbuhan jumlah investor dan transaksi, kedua adalah pertumbuhan jumlah emiten kan. Nah, dari KPI inilah makanya apa ya, strategi dari Bursa Efek itu pasti akan mengarah ke yang membantu KPI-nya mereka gitu ya. Investor tetap bertumbuh, transaksinya tetap banyak gitu ya, makin banyak, sama pertumbuhan emitennya. Makanya belakangan memang syarat untuk IPO dipermudah gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga sebenarnya punya kewajiban untuk melindungi investor, terutama investor retail ya. Nah, cuma permasalahannya mungkin sekarang ini juga selain dari sisi bursanya gitu ya untuk perlindungan ke investor retail, tapi juga kalau menurutku permasalahan lain adalah sisi literasinya, Liv gitu. Jadi masih banyak harus diakui ya investor-investor retail di Indonesia gitu ya di pasar modal itu yang secara knowledge atau secara istilahnya pengetahuan untuk investasi di sahamnya juga masih minim. Nah, ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab pelaku industri juga, sekuritas gitu ya, bursa dan stakeholder lainnya gitu. Jadi memang terkadang mereka harus memilih dan mungkin pilihannya bursa adalah ya mereka memperlonggar aturan untuk IPO dengan harapan banyak dulu deh jumlah emitennya karena dilihat dari berdasarkan jumlah emiten kan kita mungkin sekitar sekarang 900-an ya. Jadi masih kalau dibandingin kayak Singapura dan Malaysia dan lain sebagainya juga masih kalah jauh gitu ya. Mungkin itu yang lagi digenjot dulu, tapi memang kolateralnya ya perlindungan investornya ini. Makanya kita juga sebagai investor kita harus terus memupuk diri ya Liv ya. Kita harus terus mencari informasi, belajar tentang istilahnya investasi di saham atau di pasar modal. Jangan sampai kita berpangku tangan hanya berpangku tangan ke bursa aja gitu. Jadi memang agak sulit nih. Memang harus diketahui juga investasi di pasar modal ini kan investasi yang sebenarnya prinsipnya quote unquote kapitalis ya. Jadi siapa yang memang dia punya kemampuan atau knowledge yang bagus dia pasti akan kaya raya lah gitu ya. Tapi kalau Ya, yang zero sum game ya. kemampuannya minum, iya dia pasti akan jadi korban gitu. Makanya jadi kita juga harus membekali diri terus ya ke depan. Jadi terlepas nanti perlindungan investornya makin baik atau tidak, tapi secara pribadi sebagai investor kita juga berkewajiban untuk terus memupuk ya kapasitas diri dalam berinvestasi di pasar modal gitu. Oke, keren banget Mas Said pemaparannya, thank you insight-nya. Nah, aku mau lihat kilas balik di depan aku nih udah ada data IPO. Sebenarnya mungkin ada beberapa orang atau dari kita yang udah mulai sadar ada yang aneh dengan Bursa Efek Indonesia sebelum berita ini mencuat. Karena biasanya bursa itu kan seperti yang tadi Mas Said bilang mempermudah IPO itu sendiri. Tapi di periode terakhir yang lolos IPO itu cuma 2 emiten, mungkin dari berapa puluh perusahaan. Kalau dulu kan mungkin IPO 80%-nya lolos, 20%-nya gagal. Sekarang seperti dibalik, hanya 20% yang lolos, 80%-nya itu gagal. Apakah artinya perusahaan-perusahaan yang lolos sampai ke tahap IPO ini adalah memang sekarang ya benar-benar perusahaan yang sudah dikurasi dengan baik, benar-benar memang memiliki fundamental yang cukup baik untuk menjadi emiten yang layak di IPO-kan atau seperti apa sehingga emiten-emiten ini apakah layak untuk dilirik sama investor? Ya, ini aku dengar-dengar ngobrol-ngobrol sama beberapa direksi sekuritas ya, mungkin 2 minggu terakhir gitu ya. Banyak yang bilang beberapa direksi ini sekarang ini bursa dan OJK memang tengah memperketat untuk yang IPO. Kenapa? Kalau kata mereka alasannya ada beberapa. Yang pertama memang faktor geopolitik dan ekonomi global. Mereka nggak mau nanti asal meloloskan IPO tapi nanti efeknya bisa ke pasar modal Indonesia-nya jadi nggak bagus gitu ya.
katanya mereka nih. Yang kedua adalah ya kalau aku lihat mungkin juga ada pembenahan kali ya dari Bursa dan OJK, di sisi lain karena mencuatnya kasus suap IPO ini mereka juga mungkin makin memperketat lagi gitu ya. Bahkan yang aku dengar karena juga ada peralihan politik juga gitu ya, kepemimpinan juga di akhir tahun ini. Jadi si Bursa dan OJK ini juga memperketat gitu ya untuk proses IPO-nya dan mungkin lebih agak wait and see. Jadi benar-benar yang lolos itu yang memang fundamentalnya bagus gitu ya dan secara IPO juga clear gitu ya dan juga prospeknya oke gitu dan itu pasti akan berlangsung katanya sih sampai akhir tahun gitu. Bahkan kalau agak lebih panjang lagi mungkin sampai habis Lebaran gitu karena banyak emiten juga ternyata di sisi lain menunda, Liv. Jadi banyak yang menunda gitu IPO-nya. Yang tadinya harusnya di akhir tahun ini, mungkin ditunda jadi tahun depan gitu. Karena memang situasi global dan di domestiknya juga lagi nggak bagus nih. Jadi dari sisi bursa dan OJK-nya memang memperketat, dari sisi perusahaannya juga memang agak wait and see gitu ya dengan situasi yang ada gitu. Jadi memang ini yang membuat akhirnya mungkin di akhir tahun ini mungkin akan lebih sedikit yang IPO gitu. Di akhir tahun ini mungkin cenderung wait and see, baik itu dari sisi calon perusahaan yang akan IPO dan juga dari sisi bursa itu sendiri karena hal-hal yang tadi sudah Mas Ai sampaikan. Tapi kalau melihat tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya, bagaimana Mas Ai menilai potensi pertumbuhan saham-saham yang akan IPO di Indonesia dalam jangka panjang, mengingat sebenarnya tujuan Bursa Efek Indonesia itu tadi kan meng-IPO kan banyak emiten karena kita cukup ketinggalan dibanding negara-negara tetangga. Iya, iya, iya. Tahun depan sih harusnya akan jauh lebih baik dari tahun ini ya. Pertama, kalau dari sisi domestik, kita akan ada pemerintahan baru. Biasanya pemerintahan baru itu di awal kepemerintahannya itu dia akan mengenjot ekonomi ya, Liv. Dan kalau misalkan ekonomi digenjot, otomatis juga secara sektor real dan juga sektor keuangannya juga akan makin bagus harusnya. Yang kedua, di akhir tahun ini kan juga akan ada penurunan Fed rate ya. Fed rate ini akan berbarengan juga mungkin akan penurunan BI rate dan itu juga akan menstimulus ekonomi kita untuk jadi lebih kencang lagi jalannya gitu ya. Yang ketiga akan ada istilahnya kepastian ya, kepastian secara ekonomi juga kepastian secara politik ini penting. Biasanya investor melihat gitu ya. Kalau sekarang ini kan memang proses transisi nih antara pemerintahan yang lama yang tinggal sebulan lagi dengan pemerintahan yang baru. Jadi investor terutama yang besar-besar tuh dia wait and see gitu ya, pengen melihat dulu nih arah Indonesia ke depan tuh seperti apa gitu ya. Di tahun depan dengan adanya pemerintahan baru harusnya sudah mulai terlihat dan investor akan mulai masuk lagi ke market dan harusnya dengan sentimen-sentimen itu secara jumlah IPO, secara valuasi IPO juga harusnya akan lebih baik lagi dan ini juga harusnya menguntungkan investor juga. Tapi tetap aja kita harus lebih cermat ya dalam memilih IPO, jangan sampai asal pilih gitu ya. Jadi benar-benar harus lihat fundamentalnya gitu ya, manajemennya, bisnisnya, track recordnya, segala macam. Jangan sampai terjebak di IPO yang ya tadi itu ya yang kurang bagus gitu ya. Kita nggak pernah tahu sebenarnya praktek ini sudah berlangsung dari kapan gitu ya. Karena memang kan terbongkarnya baru-baru ini gitu ya. Apakah jangan-jangan sudah dari lama atau mungkin baru-baru ini kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Dan mungkin kalau desas-desus di pasar sih pasti ada aja gitu. Yang pasti harus dilakukan investor apa? Investor retail ya terutama yang membekali diri aja gitu. Jangan sampai mudah tergoda atau teriming-iming IPO yang karena kan sekarang banyak sekali ya kayak gitu-gitu ya, ini IPO ini pasti banyak nih bakal naik kenceng gitu segala macem, tapi ya kalau misalkan ada resiko kan ya tanggung sendiri juga gitu ya, orang itu juga pasti karena semua melihat benchmarknya adalah aman dan juga brand. Iya, nah tapi katanya sih dengar-dengar di akhir tahun ini ada satu IPO besar yang katanya bagus banget gitu, spill-nya gitu ya. Anak usaha kah? Hah? Anak Kenapa? usaha kah? Anak usaha Mungkin kah? ya, jadi kayaknya sih punya konglomerasi juga sih ya. Jadi katanya sih nilainya di atas 1T valuasinya, dengar-dengar dari market dan itu bagus katanya fundamentalnya. Jadi ya ditunggu aja mungkin nanti kalau udah keluar informasinya mungkin bisa dicoba-coba dilirik lah. Gitu. Oke, thank you. Di akhir-akhir di spill nih sesuatu gitu ya harus dipantau-pantau sendiri ya sobat cuan. Karena aku juga nggak tahu perusahaan apa yang dimaksud. Mungkin nanti sobat cuan bisa cari-cari tahu sendiri. Yang pasti tadi punya
kata Mas Ai perusahaan ini besar, valuasinya 1T gitu ya, dan cukup bagus ya di akhir tahun. Oke, Mas Ai, kita udah 20 menit. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih Sobat Cuan. Tadi kalau ketinggalan live Instagram kita, boleh tonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan atau juga CNBC Indonesia. Subscribe YouTube channel kita @cuap_cuan dan juga CNBC Indonesia. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Atau podcast kita juga bisa ditonton di CNBC Indonesia setiap Selasa dan Kamis jam 7 malam. Aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga Mas Ai selaku tim editor CNBC Indonesia dan juga Financial Expert CNBC Indonesia pamit undur diri. Bye semuanya Sobat Cuan. Baik, Mas Bye Juan. Mas Ai.